Hai, selamat pagi. Hari ini saya mau menjemurkan diri saya. Temani saya ya selama 20 menit bercerita. Cerita-cerita ya, ginilah. Saya merasa hidup di Jakarta ini dikelilingi oleh virus. Dia harus menjaga kesehatan juga sih. Nah, ya, mencoba untuk melakukan menambah imun biar virusnya tidak masuk ke dalam tubuh saya. Lumayan berjemur sampai berkeringat. Agak gelap ya, soalnya mataharinya di sana. Ini mau hampir jam 10. Apa lebih cepat. Kata orang sih dulu awalnya agak kontroversial ya untuk berjemur di pagi hari. Dulu waktu awal itu katanya jam 8 pagi ya berjemur. Terus ada lagi informasi jam 9. Terus ada lagi informasi jam 10 yang lebih bagus. Entahlah yang mana yang benar. Semua yang ngomong para ahli, nggak tahu yang mana yang benar. Ya, gitulah. Ya, yang penting saya berjemur aja lah, biar menambah imun di dalam tubuh supaya virusnya tidak masuk. Dulu waktu masih awal kan awal saya sempat cerita yang di kampung tuh saya juga lakukan sama. Tapi dulu saya nggak pakai video, saya sambil main game. Kadang main game catur. Ya banyak main game catur sih. Lumayan sambil berjemur mikir 15 menit 20 menit. Yang caturnya kan 10 menitan. Masing-masing orang dikasih waktu 10 menit jadi 20. Begitu selesai udah 20 menit. Saya main caturnya di online di chess.com. Niat saya bermain catur online itu ingin pertama ya belajar juga sih. Saya sudah lama belajar main catur sampai ada bukunya juga. Tapi untuk bermain, untuk menerapkan langkah-langkahnya seperti para master-master itu ya agak sulit ya mempelajarinya. Daya cara melangkah, membuat jebakan, itu yang sulit dalam bermain catur. Nah di dalam chess online itu kan main caturnya kan catur cepat, 10 menit aja diberi waktu berpikir. Itu sulit juga. Langkah awal yang pertama dulu waktu saya belajar, waktu kuliah ya kita harus punya bukunya. Kita harus belajar untuk cara pembukaan, macam-macam pembukaan ya. Ada pertahanan India, Sisilia, terus gambit menteri, gambit raja. Ya, gitulah. Kalau putih mainnya di E4, hitam harus bermain apa, itu macam-macam. Nah dalam main catur cepat online itu juga harus begitu. Awal mulanya jadi pembukaan, tetapi yang paling sulit itu di pertengahan. Pertengahan itu yang agak sulit, karena disitulah banyak strategi pemain-pemain. Yang paling sulit itu strategi bayangan, strategi sembunyi. Bagaimana supaya kita memiliki strategi yang tidak diketahui dan tidak dapat dibaca oleh lawan.
itulah yang saya bermain sih. Saya terakhir dapat paling tinggi rating 1700 berapa itu paling tinggi. Tapi setelah bermain-main terus lagi, memang butuh konsentrasi. Kalau kita nggak konsentrasi kalah terus main catur online itu. Aduh, ya gitulah waktu saya berjemur sambil main catur ya. Dan kali ini saya berjemur dengan memvideokan diri saya sambil saya bercerita. Hari ini hari Sabtu. Saya tidak ada jadwal untuk masuk kerja. Jadwalnya di rumah. Sekarang kalau dulu jadwalnya dalam 1 minggu 3 kali masuk kantor, sekarang 2 kali. Tetapi saya kalau sudah bosan misalnya ini, ya saya pergi ke kantor aja walaupun ada ini, dan itu tidak masalah. Sambil mengerjakan sedikit-sedikit, menyelesaikan, terus ya berbuat apalah. Ya namanya di kantor kan kita terus kerja ya, gitu ya. Apalagi ya, sini saya sudah mulai berkeringat ini, lagi mulai akan basah. Cukup ya, ini matahari yang enggak juga terlalu panas ya, masih sedang. Tapi saya akan beralih ke sana lagi sambil jalan-jalan biar keringatnya cepat. Nah, istilahnya macam mau mengejar matahari, macam film itu kejar matahari, tapi ngejar matahari, jalan biar cepat keluar keringat. Ya gitulah. Saya tadi bangun tidur jam 8. Bangun tidur jam 8 ya, tapi masih baring-baring sih. Baring-baring. Ya sambil mikir apa, merenung. Hari ini saya membaca Alkitab saya. Sekarang di jadwalnya seharusnya sih saya sudah di 1 Raja-Raja ya. Harusnya sudah di pasal 18 dan pasal 19 1 Raja-Raja, tapi hari ini saya baru 16 dan 17. Ya, di situ masih mengisahkan banyak raja-raja Israel maupun raja karena waktu itu terbagi 2, ada Israel, ada Yehuda. Jadi yang banyak raja-rajanya yang benar-benar melakukan kejahatan di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelesaikan mereka yang tidak berkenan kepadanya, yaitu kehidupan di perjanjian lama ya. Jika tidak menaati hukum dan berlaku kejahatan, ya maka akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Dan itu benar-benar terjadi. Ya bukan tidak mungkin juga kalau saat ini juga, kalau kita melakukan kejahatan tidak dihukum, ya pasti adalah. Sekarang kan prinsipnya apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Tetapi yang lebih
berkehendak lagi di hadapan Tuhan, yaitu melakukan kehendaknya. Itu yang terpenting, itu yang di perjanjian baru ya. Saya baru mempelajarinya itu betapa kacaunya ya bangsa Israel ya. Mungkin juga saya harus merasakan diri saya sendiri juga sih, apakah juga saya ya selama ini masih macam ya biasa-biasa aja sih jalanin kehidupan. Yang saya rindukan itu ya saya bisa, maksudnya bisa mendapat ini ya, istilahnya jawaban dari Tuhan bicara ke saya sendiri ya, seperti yang saya baca di perjanjian lama tuh, di kitab 1 Raja-Raja, di mana Tuhan menyatakan firman-Nya melalui perantara Nabi Musa, yang kalau di 1 Raja-Raja tuh Nabi Yehu kalau salah, Yehu ya, melalui Nabi Yehu untuk berbicara kepada raja-raja Israel itu yang jahat, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menyembah berhala ya, sehingga membuat rakyat-rakyat Israel juga berdosa, jadi Tuhan marah. Nah itu kerinduan saya sekarang tuh ya, bisa Tuhan bicara sama saya, Leri kamu harus begini, Leri kamu harus melakukan itu. Nah itu yang menjadi kerinduan saya sih, seperti apa. Nah namun ya saya menyadari memang belum sampai saat ini, berarti ada yang masih tidak berkenan dari Tuhan, yang tidak berkenan yang saya lakukan ini selama ini, dan itu harus saya ubah, dan saya harus menyadarinya ya. Bagaimana harus menyadarinya ya, belajar terus, cari renungan yang bisa menguatkan hati, yang bisa mengubah hati, yang bisa kita dalam melakukan hidup ini bisa lebih damai lagi, dan terus berdoa ya, berkomunikasi, minta sama Tuhan. Banyak tuh di grup-grup saya, grup-grup bimbingan rohani ya, yang mereka hebat deh, saling share. Yang saat ini nih belajar tentang karunia, dan yang paling dominan di dalam grup itu bagaimana mereka dapat mimpi ya, karunia mimpi. Terus mereka dapat mengartikannya, bahwa itu pesan dari Tuhan. Ya, kalau saya belum sampai di situ. Saya kalau terima mimpi cepat lupa ya, langsung lupa. Ya, mungkin itu bukan mimpi dari Tuhan mungkin. Jadi tidak pernah saya, kalau saya mimpi bangun tidur apa ya, dan tidak bisa mengingat berlama-lama. Tapi dulunya saya kalau mimpi itu sering yang mimpinya seram-seram semua. Ya itulah, mimpi yang ngeri lah. Kadang ada saya misalnya mimpi berkelahi, saya tendang pas tidur dekat dinding, saya tendang dinding, wah sakit, yang sakit kaki saya malah. Terbangun kaget gitu. Ya gitulah, seharusnya saya harus peka ya, dalam waktu kesendirian saya ini saya harus bisa memanfaatkan hubungan kepada Tuhan itu secara intim ya, lebih dekat. Seakan-akan di dalam kamar itu hanya ada saya dan Tuhan aja. Namun tidak semudah itu ya. Ya, mau melaksanakannya tidak semudah itu. Ada saja yang mungkin kita ya melakukan hal-hal yang lain. Kebanyakan yang misalnya orang-orang itu ya pergi keluar, mungkin cari teman, atau dia pergi nongkrong di mall, atau banyak yang nonton bioskop.
terus kadang juga ada yang mengisi ya pergi bermain olahraga ya seperti saya inilah. Tapi ya selalu saya di dalam hati itu terdorong untuk ya terpikir untuk bagaimana supaya bisa intens hubungannya dengan Tuhan, bisa bicara sama Tuhan. Itulah. Dan saya masih belajar terus ya. Belajar dari orang-orang yang benar-benar yang sudah hidupnya yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, meskipun banyak orang yang bilang tidak mungkin gitu kan. Ya, tapi ada. Dan itu harus kita dari apa yang menjadi kesaksiannya ya kita juga coba merenungi mendalami. Memang ada kalau kita baca di firman Tuhan di Alkitab itu ya ada seperti itu. Tapi banyak kan orang yang memang tidak percaya akan kata-kata Tuhan. Mereka percaya sama Tuhan, percaya secara nalar aja, tapi tidak mau melakukan hubungan intens kepada Tuhan. Ya begitulah mungkin karakter manusia di dunia ini ya. Saya sampai terbayang bagaimana kasih setia Tuhan itu, dia terus melakukan upaya agar umat Tuhan itu umat manusia itu bisa kembali. Ya gitulah. Nah di saat pandemi COVID-19 ini juga, sebelumnya itu dari ada teman-teman di grup kayak Bimbi yang pengajar lah yang di grup itu juga, Tuhan sudah berbicara dalam hati mereka dan mereka juga menyampaikan kepada kami semua yang ada di grup itu. Ya inilah satu kesempatan untuk kita bisa berbalik ke jalan Tuhan ya di masa seperti ini. Bahkan sampai seluruh dunia harusnya ya kejadian seperti ini kan harus direnungin sama umat manusia semuanya. Memang benar yang setelah saya dapat pemahaman bahwa dunia ini memang bukan rumah kita. Ini hanya sebagai latihan untuk kita bisa menuju ke tempat yang memang sudah disediakan oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel pada saat itu yang telah dipersiapkan Tuhan di tanah perjanjian. Ya mungkin di zaman sekarang ini ya juga Tuhan mempersiapkan kita untuk di tempat yang memang layak ya, yang memang sudah disediakan oleh Tuhan ya. Namun untuk menuju ke sana ya kita harus dilatih dulu hidup di bumi ini. Ya itulah. Yang sekarang tergantung dari kitanya aja sih, mau nggak berbalik, mau nggak belajar, mau nggak bertobat. Ya semua itu tergantung kita. Kejadian-kejadian apa yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing ya direnungin, dan jangan itu menganggap sebagai suatu beban tersendiri ya. Tapi bagaimana kita harus menyampaikan beban kita itu kepada Tuhan, karena hanya Dia yang bisa dapat menyelesaikannya sih.
Tapi mau nggak kita menjalankan kehidupan seperti apa yang diperintahkan Tuhan itu? Ya, itu sih menurut saya. Ya, semangat berjuang di masa pandemi ini. Ya, saat ini seperti saya yang sudah berjemur untuk menambah imun. Bukan berarti saya harus takut mati ya. Tetapi kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita ya. Kita diberi hikmat juga sama Tuhan ya. Kita harus percaya itu, kita harus pergunakan. Karena kita hidup di dunia kan merupakan latihan kan, berarti ada tugas. Kita latihan dan kemudian ada tugas yang akan dikerjakan. Jika kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya pergunakanlah itu. Waktu kita singkat cuy, apalagi di pandemik ini. Kalau sudah masuk virus itu ya istilahnya ya tinggal beberapa hari aja sih nyawa kita. Bisa aja hari ini down langsung gitu ya. Itulah, terima kasih ya teman-teman. Waktu berjemur saya sudah lumayan nih, sudah 20 menit, lebih dari 15 menit. Katanya sih 15 menit aja, tapi saya mau lebih banyak lagi. Terima kasih ya. Lanjut lagi di hari-hari yang akan datang. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati kita.